coba copy pastekan ke bawah ya, dan nomornya berhasil ya. Jadi ada tambahan huruf F, kemudian 21 nya juga muncul ya, kemudian 0 juga muncul, dan kalau 10 otomatis 010, kalau 11 011 dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan jumlah barisnya, jumlah row-nya ya, yang row yang dihitung. Jadi seperti yang terlihat dalam video ya rekan-rekan. Ini pembuatan nomor otomatis sudah berhasil dengan dua cara ya, dengan menambahkan angka 0 dan juga tidak menambahkan angka 0 ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat nomor urut otomatis dalam Microsoft Excel. Nomor urut otomatis ini biasanya digunakan di dalam transaksi ya. Hanya sangat mudah ya dibuat dalam Microsoft Excel ya, karena memang di Excel kan sudah ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat proses pembuatan nomor urut tersebut. Nah, nomor urut tersebut biasanya kadang digabungkan ya, digabungkan dengan teks tertentu atau dengan tanggal atau dengan tahun, bulan dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menggabungkan nomor urut dengan huruf dan juga dua digit dari tahun yang berjalan ya. Sekarang tahun 2021, angka yang akan muncul adalah 21 sebagai pengganti dua digit angka tahun. Nah, rumus yang akan digunakan ya, rumus yang akan saya gunakan memang untuk membuat nomor otomatis itu ada beberapa rumus ya yang bisa digunakan, seperti count, kemudian countif, counta, atau mungkin rows ya. Dan dalam bahasan kali ini saya akan menggunakan rumus row. Jadi nanti silakan rekan-rekan pelajari terlebih dahulu cara penggunaan dari rumus row supaya lebih mudah ya, karena nanti kan di dalamnya juga ada beberapa ada rumus lain ya sebagai rumus pendukung selain rows ini. Ada today, kemudian ada teks ya, rumus teks kemarin kita sudah bahas untuk menambahkan atau untuk mengubah format ya di video sebelumnya. Nah, tampilan dari pembahasan kita kali ini seperti yang terlihat di video ya. Jadi ini ada nomor urut di sini ya, di kolom A ya. Nomor urut ini akan muncul secara otomatis ya. Ada 1F, kemudian 21, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi nanti pada saat si nomor ini kita copy pastekan ke bawah, secara otomatis nomornya akan muncul ya. Jadi tidak dibuat secara manual ya. Misalnya ini kita kopikan ke bawah ya, maka nomornya otomatis akan muncul ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, huruf F dengan huruf 21 ini khusus untuk huruf F ya. Itu teksnya tetap F ya, mewakili huruf. Ini identitas transaksi atau apa, nanti kalau sekiranya memang rekan-rekan mau rubah silahkan diubah. Apakah identitas perusahaan, apakah identitas transaksi atau dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk 21 ini dua digit angka tahun. Jadi selama masih berjalan di tahun 2021, angka ini kan tetap 21. Nanti kalau misalnya Januari 2022 misalkan kita buat nomor transaksinya ya, otomatis dia akan berubah menjadi 22 seperti itu ya, dan itu berjalan otomatis. Nah, dalam pembahasannya nanti saya akan buat jadi dua ya. Pembahasan pertama seperti yang terlihat di layar ya, bahwa nomor urut yang dibuat itu tidak menggunakan tambahan angka 0 di depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, nanti di pembahasan yang kedua ya, saya akan menambahkan angka 0 di depannya ya. Jadi 001, 002, 003, 004 dan seterusnya. Ini pun sama ya. Kalau misalnya ini di copy pastekan, maka secara otomatis nanti akan terus bertambah ya. 009 untuk 10 jadi 010 dan sebagainya ya. Jadi nanti ini berjalan secara otomatis sesuai dengan jumlah rows-nya, karena saya menggunakan rumus rows di sini ya. Begitu. Nah, mari kita mulai pembahasannya ya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, pastikan rekan-rekan sudah subscribe channel saya ya, supaya saya juga semangat untuk upload video dan kemudian channel saya juga bisa berkembang ya rekan-rekan. Dan tentu saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe ya. Mari kita mulai pembahasannya ya. Seperti yang tadi disebutkan di depan, ada dua pembahasan ya untuk video kita kali ini. Yang pertama adalah membuat nomor otomatis tanpa menambahkan angka 0 di depan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa rumus yang saya gunakan adalah rumus row ya. Rows ya, bukan row, rows. Rumus rows ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah baris ya. Jumlah baris ya, jumlah baris itu maksudnya
yang dimasukkan ke area itu kita hitung berapa jumlah barisnya ya. Sebelum masuk ke pembahasan cara membuat nomor otomatisnya, mari kita lihat dulu ya. Sebenarnya dengan rumus row ini kita sudah bisa menghitung atau mengurutkan nomor sesuai dengan sesuai dengan urutan barisnya ya. Contoh seperti berikut ya. Silakan perhatikan, misalkan saya gunakan rumus row ya. Ini rumusnya ya, jangan tertukar dengan row ya. Ada S-nya, ini rows. Jadi ini menghitung misalkan dari sini ya sampai dengan sini ya. Kurung tutup. Dia akan menghitung 4 ya. Nah, posisinya ini kita bisa manfaatkan untuk kita bisa manfaatkan untuk menghitung atau membuat nomor otomatis di mana nomor urutnya itu diambil berdasarkan jumlah barisnya. Jadi kalau barisnya ada 1 berarti nanti angkanya adalah 1, jumlah barisnya ada 2, angkanya ada 2, nomor urutnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi sebenarnya dengan rumus rows ini ya, tanpa kita tambahkan yang lain pun ini nomor urut sudah bisa dimunculkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sesuai dengan jumlah barisnya. Jadi yang akan kita hitung adalah jumlah baris ya. Tapi ya di sini ya nanti kita harus menggunakan sel absolut ya. Sel absolut itu dikunci ya, kalau istilah saya itu selnya dikunci. Jadi nanti ada satu selnya yang dikunci, kemudian satu selnya yang tidak dikunci supaya dia terus bergeser ke bawah ya. Nanti kita akan lihat di contohnya ya. Untuk rumusnya ya, rumus nomor otomatis itu seperti yang terlihat di video seperti ini ya. Jadi ada rumus rows, kemudian ada rumus text, dan juga ada rumus today ya. Ada 3 rumus ya, ada 3 rumus dalam pembuatan nomor otomatis ini ya. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, ada rumus row ya. Rumus row itu yang fungsinya untuk menghitung jumlah baris. Tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Kemudian kategorinya dia masuk ke kategori pencarian dan referensi. Kemudian yang kedua ada rumus text ya. Rumus text ini ada pada kategori fungsi teks ya, yang fungsinya saya sudah bahas di pembahasan sebelumnya ya, tentang membuat nomor otomatis atau menambahkan angka 0 otomatis ya, cara menambahkan angka 0 otomatis ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan tertarik silahkan pelajari videonya ya. Kemudian yang ketiga ada rumus today. Rumus today ini untuk menampilkan tanggal hari ini. Jadi nanti tanggalnya akan muncul tanggal, bulan, dan tahun. Nah, tahun itu akan saya munculkan di nomor urut otomatis ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum paham tentang penggunaan ketiga rumus ini, silahkan pelajari terlebih dahulu satu persatu ya, supaya nanti gampang untuk memahami penjelasan atau pembahasan kita kali ini ya. Oke, mari kita lihat rumusnya atau mari kita buat rumusnya ya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi ya, rumus utama yang kita gunakan adalah rumus row ya. Jadi yang pertama otomatis kita gunakan rowsnya terlebih dahulu ya. Ini rows ya. Nah, karena yang akan dihitung adalah jumlah barisnya, maka jumlah baris yang akan dihitung juga tetap ada di kolom E. Jadi yang pertama ya, silakan, ini kan mulai di E4 ya. Pastikan ada di E4 seperti ini ya. E4 ya. Kemudian titik 2. Dia otomatis E4 titik 2 E4 ya. Bahwa rumus rows ini akan menghitung akan menghitung baris yang ada di E4 ya. Kemudian kurung tutup dulu. Kita bahas satu persatu ya rumusnya. Nanti setelah angkanya muncul baru kita tambahkan huruf F. Setelah huruf F-nya muncul baru kita tambahkan 2 satunya, Bu, supaya satu-satu kita bahas rumusnya ya. Kemudian kurung tutup ya. Ini angkanya akan 1. Perhatikan. Kalau misalkan rumus ini saya copy pastekan ke bawah ya, maka jumlahnya akan tetap 1 karena baris yang dihitung itu akan tetap 1 ya. Mari kita buktikan ya. Ini saya copy ke bawah, dia jumlahnya akan 1. Sementara yang kita harapkan adalah angkanya akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Nah, inilah peran sel absolut ya. Sel absolut itu sel E4-nya itu dikunci. Salah satu sel E4 itu dikunci. E4-nya dikunci caranya bagaimana untuk mengubah sel ini menjadi sel absolut ya? Klik di sini di F ya. Di F4 di huruf E ya, E4 ya, bukan F, tekan F4, tombol F4 ya, akan berubah ada tanda dolarnya, jadi dolar 4. Nah, sel E4 ini otomatis akan dikunci ya, kemudian tekan enter ya, baru kita copy pastekan ke bawah ya, maka nomornya akan berurutan. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, sel 4 ini kan dikunci ya, yang ini kan dikunci nih, bagian ini tuh dikunci, bagian ini tidak. Jadi pada saat kita pastikan ke bawah, maka otomatis akan menghitung jumlah baris dari mulai E4. Baris pertama itu kan E4 sampai dengan E4
ya, otomatis jumlah barisnya adalah 1. Sel kedua itu akan menghitung sel E4 sampai dengan E5 akan 2. Yang ketiga ya, sini otomatis E4 sampai dengan E6 otomatis akan 3. Yang keempat ya, E4 sampai dengan E7 otomatis akan 4 dan seterusnya ya. Jadi sel E4 ini yang sel awal ini dikunci, dijadikan sel absolut supaya dia tidak berubah pada saat dikopi pastekan ke bawah ya. Jadi otomatis nomornya akan berurutan. Sebenarnya dengan seperti ini pun nomor urut ini sudah bisa kita buat ya, 10, 11 dan seterusnya. Nah, cuman di contohnya kan saya tambahkan huruf F dan huruf atau angka 21 ya. Nah, untuk menambahkan tanda-tandanya ini ada beberapa. Sebenarnya ada dua cara ya. Nanti saya akan bahas setelahnya ya. Ini saya bahas dulu sesuai dengan contoh ya, menggunakan tanda penghubung dan ya. Ya. Berikutnya kan ini tanda strip ya. Kita gunakan dan di sini ya, n ya, kemudian tanda kutip strip ya. Seperti ini ya. Silakan perhatikan satu persatu saya akan buat rumusnya ya. Coba kita enter, otomatis satu stripnya akan muncul. Berikutnya adalah huruf F. Huruf F ini kita tambahkan secara manual, jadi dan ya, kemudian tanda kutip F ya, F besar, tanda kutip enter, otomatis satu strip F. Nah, untuk berikutnya ya, kita harus menggunakan rumus teks. Kenapa rumus teks? Karena kita akan mengambil tahun ya, tahun dari tanggal. Sekarang kan tahun 2021, kita akan tampilkan hanya 21-nya saja. Mari kita gunakan rumus today di sel yang berbeda terlebih dahulu ya. Rumus today itu hasilnya akan seperti ini ya, 03/11/2021. Sekarang tanggal 3 bulan 11 tahun 2021. Nah, yang akan kita ambil atau yang akan kita tampilkan hanya 21-nya saja ya. Ya, sekali lagi, yang akan kita tampilkan hanya 2021-nya saja, 2 digit 21 ya. Jadi, kita akan menggunakan rumus teks yang digabungkan dengan today. Today-nya untuk menampilkan tanggal hari ini, teksnya untuk mengatur formatnya supaya yang tampil hanya 21-nya saja. Seperti itu ya. Rekan-rekan, mari kita coba ya. Ini dan ya. Kemudian teks ya. Rumus teksnya terlebih dahulu. Kemudian today-nya ini untuk menampilkan tanggal hari ini ya. Formatnya adalah 2 digit ya. Jadi saya gunakan Y ya. Seperti ini ya. Jadi teks kemudian today dan formatnya ada Y ya. Kurung tutup. Ya. Ini lupa kita tidak tambahkan terlebih dahulu strip tadi ya. Mari kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi di sini strip terlebih dahulu, tanda kutip ya. Strip tanda kutip N ya. Ini sudah muncul. Jadi 1F21. Nah, kalau ini kita copy pastekan ke bawah ya, maka secara otomatis akan nomornya akan berurutan ya. 10F21, 9F21 dan seterusnya. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk menggabungkan rumus dalam nomor otomatis ini bisa dengan dua cara. Yang pertama itu digunakan tanda penghubung dan ya, atau N gitu ya, langsung dari keyboard, atau menggunakan rumus konstantenat ya. Saya copy pastekan ke sini. Kita gunakan rumus di sini. Bedanya ya, nanti tanda dan-nya ini atau n-nya ini kita ganti dengan titik koma ya. Kita gunakan rumus di sini konstantenat ya, menggabungkan, kemudian ini kita hapus ya, ganti tanda kutip titik koma, ini kita ganti, semua kita ganti dan-nya ya, ini juga kita ganti ya. Hasilnya sama saja ya. Hasilnya seperti yang terlihat di video ya, hasilnya sama saja, 1F kemudian 21. Kalau kita copy pastekan ke bawah juga sama saja ya. Silakan, rekan-rekan bisa pilih mau menggunakan tanda dan. Saya sih biasanya seringnya menggunakan tanda dan atau menggunakan rumus konstantenat ya. Jadi bisa dipilih lah ya, dua ini yang mana, karena prinsipnya di dalamnya adalah dari mulai rumus row sampai dengan today itu untuk menghitung nomor otomatisnya ya. Jadi seperti yang terlihat ya rekan-rekan, kita sudah berhasil membuat nomor urutnya. Kekurangannya adalah ya, kekurangan dari cara yang pertama ini adalah kalau misalkan kita tidak menambahkan angka 0 di depan, maka pada saat nomor urutnya 10 itu digitnya jadi berbeda ya. Seperti yang terlihat di sini ya. Begitu 10 di sini ya, dia digitnya jadi berbeda. Otomatis akan bergeser. Kenapa? Karena 9 itu kan 1 digit, sementara 10 itu 2 digit. Jadi otomatis bergeser di sini. Untuk saya pribadi ya, terlihat agak seperti kurang rapi ya kalau kita perhatikan ya. Bagaimana supaya rapi? Mari kita kita lihat di cara yang kedua dengan menambahkan angka 0 otomatis ya. Ini dia ya. Jadi
jumlah digit kita sudah atur ya menjadi 3 digit. Jadi kalaupun nanti muncul 10 itu tidak mengubah digitnya, digit otomatis akan sama. Mari kita coba ya. Nah, jadi meskipun ada 10, digitnya tetap akan 3 digit karena kita sudah pasang 3 digit ya. 0, 10, F21. Maka nomor otomatis yang kita buat di kolom A itu akan terlihat rapi ya. Karena nomor digitnya sudah kita atur. Nah, bagaimana caranya? Begini. Prinsipnya rumus yang digunakan hanya adalah sama ya. Sekali lagi, prinsipnya rumus yang digunakan sama seperti yang tadi, tetapi ya, mari kita buktikan. Ini saya copy pastekan ya ke sini. Nah, ini dia rumus yang tadi di cara yang pertama. Rumusnya adalah sama seperti ini, tetapi untuk nomor urutnya di paling depan itu kita tambahkan angka 0 di depan ya. Cara menambahkan angka 0 di depan, gunakan rumus teks supaya formatnya bisa berubah. Nah, cara menambahkan angka 0 di depan itu sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Jadi kalau rekan-rekan kurang memahami cara menambahkan angka 0 otomatis, saya sudah buatkan videonya ya. Silahkan cari di daftar video, atau nanti saya akan atau klik ya link yang muncul di atas sebelah kanan. Nanti saya akan munculkan link videonya ya, supaya mempelajari juga. Jadi sekalian mempelajari cara menambahkan 0 otomatis, mempelajari juga nomor urut otomatisnya. Jadi nanti ada saling keterhubungan ya, bahwa akan menambahkan 0 otomatis dan akan menambahkan 0 otomatis di dalam nomor urut ini ya. Bagaimana caranya? Begini. Ini rumus yang tadi di cara yang pertama ya rekan-rekan. Jadi sama rumusnya, saya juga tadi sebutkan rumusnya adalah sama gitu ya. Tapi kita akan mengubah format ini ya menjadi ada angka nolnya gitu ya. Jadi 001, 002 dan seterusnya. Nah, supaya ini ada angka nolnya, otomatis kita harus tambahkan rumus teks di sini. Caranya bagaimana ya? Klik di sini ya, tambahkan rumus teks ya. Value-nya adalah ini ya. Format teksnya adalah titik koma ya. Format teksnya bagaimana? Kemarin saya sudah ajarkan di video sebelumnya ya. Tambahkan angka 0 3 digit. Mudah sekali ya. Tambahkan kurung tutup. Kenapa tambahkan kurung tutup? Karena ada tambahan rumus 1 di sini. Tekan enter, otomatis akan 001. Cukup mudah, sangat mudah ya rekan-rekan ya. Jadi rumusnya tetap sama, kita cuma menambahkan rumus bagian ini saja ya. Teks, kemudian rows ya, E4 000. Kalau 4 digit nolnya 4 kali, kalau 5 digit nolnya 5 kali, kalau misalkan 2 digit nolnya 2 dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Mari kita coba copy pastekan ke bawah ya. Dan nomornya berhasil ya. Jadi ada tambahan huruf F, kemudian 21-nya juga muncul ya. Kemudian 0 juga muncul, dan kalau 10 otomatis 010, kalau 11 011 dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan jumlah barisnya, jumlah row-nya ya, yang row yang dihitung. Jadi seperti yang terlihat dalam video ya rekan-rekan. Ini pembuatan nomor otomatis sudah berhasil dengan dua cara ya, dengan menambahkan angka 0 dan juga tidak menambahkan angka 0 ya. Kemudian silakan dipilih ya sesuai dengan kebutuhan, apakah menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua ya. Atau misalkan memang ingin apa namanya, ingin melihat, kalau ingin mempelajari pembahasan kita kali ini dalam bentuk artikel, saya sudah buatkan di adhexcel.com ya. Caranya silakan buka adhexcel.com ya rekan-rekan ya, adhexcel ya, adhexcel.com, silakan dibuka ya. Nanti kita akan cari apa namanya, ya ini blog saya ya, silahkan dibuka. Kemudian berikutnya klik kotak pencarian ya di sini ya, ketikan nomor otomatis ya. Ya, di sini ada beberapa artikel ya yang terkait dengan nomor otomatis. Silakan buka yang rumus row ya, membuat nomor otomatis dengan rumus row dalam Excel ya. Ini pembahasan yang saya buat videonya ya. Ya, silakan scroll ke bawah ya. Ini pembahasannya dalam bentuk artikel ya. Rumus-rumusnya juga sama ya. Saya sudah buatkan sama seperti dalam pembahasan, contohnya pun sama ya, supaya mempermudah rekan-rekan mempelajarinya ya. Ini rumus-rumusnya saya bahas satu persatu. Kemudian tambahan angka 0 juga saya sudah bahas di sini ya. Ya, termasuk untuk contoh file ya. Untuk contoh file juga saya sudah sertakan di sini, tinggal klik di sini saja. Ini ada contoh file ya.
contoh file ini silahkan diklik, nanti otomatis akan didapatkan atau akan bisa dibuka ya nanti contoh filenya, bisa diambil oleh rekan-rekan. Jadi nanti kalau yang memang butuh contoh filenya silahkan buka di sini ya. Caranya sudah saya sebutkan tadi ya rekan-rekan. Itu dia ya pembahasan dalam bentuk artikel dan pembahasan dalam bentuk video ya. Kemudian video selanjutnya ya. Video selanjutnya saya akan membahas tentang masih terkait dengan nomor otomatis ya. Tapi kali ini nomor otomatis yang akan kita buat khusus untuk nomor faktur dan nomornya cukup panjang ya. Sebenarnya sih mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang kita buat, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Rumus yang akan kita gunakan kali ini bukan row ya, tapi count if ya. Jadi nanti mungkin secara secara pola mirip lah ya, mirip, tapi rumus yang digunakan memang berbeda ya. Ini sebagai tambahan referensi dan tambahan informasi buat kita ya rekan-rekan, supaya bisa menggunakan dua-duanya, apakah menggunakan rumus count if atau menggunakan rumus row, karena hasilnya sebenarnya sama saja. Tapi ini saya khususkan untuk membuat faktur ya. Ada identitas perusahaan di sini, ada identitas faktur di sini, kemudian ada bulan ya, ada bulan dan sebagainya ya. Di sini ada bulan 2019 dan sebagainya lah ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Jadi di sini yang dimunculkan tidak hanya tahun saja, tapi bulan juga dimunculkan. Bulannya diambil dari mana? Dari tanggal transaksi, bukan menggunakan rumus today seperti dalam bahasan kita kali ini ya. Jadi itu bahasan kita selanjutnya tentang cara membuat nomor faktur otomatis dalam Excel ya. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan juga menonton video saya yang lain ya rekan-rekan, dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.